Bulan depan kalau ketemu lagi. Oke, ah, hati-hati di jalan. Ah, nanti kasih kabar kalau udah di airport ya. Bersama dengan Pak Ci Zainal Abidin. Oke, Pak Ci. Eh, Gimana Pak kabar Pak Ci? Nyampe sini Uh, jam berapa? Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya sehat sejahtera dan dipermudahkan segala-galanya Amin. urusan. Oke, sedang tak sedar sudah hampir 1 bulan Pak Cik di sini ya. 1 bulan ya. Ya, masa berlalu cepat, banyak aktivitas. Jadi tidak hanya untuk bikin konten, tapi banyak ke family, aktiviti family dan banyak kesempatan Pak Cik jalan-jalan di desa-desa. Jadi explore Malang semuanya, hampir Ya, semuanya udah di ini Pak Ci ya. banyak. Malang itu besar. Dan Malang ini harus diekspor lagi karena dia punya keunggulan, banyak keunggulannya. Tentang pertanian, tentang peternakan, ya kan. Ya. Ada satu kesempatan Pak Cik pergi ke Nuk Indo punya ladang sapi fashion, tapi konten itu semua terhapus. Konten terhapus, sayang sekali. Saya Ini ya, teman-teman, Pak Ci itu udah bikin konten tuh kalau nggak salah ada 10 ya, 10 ya, tempat lebih ya, iya. kurang lebih 10 tempat. Nah itu ada di handphone Pak Ci. Terus sayangnya konten-konten tersebut sebelum diedit, diupload itu terhapus. Sayang sekali ya Bu. Ya, Aduh, tempat-tempat nyesek seperti rasanya. apa Gondang Legi ya, di mana sentranya kayu. Hmm, Ada pabrik triplek sana banyak pengumpul kayu. hmm, Itu satu perkara yang orang mancanegara tidak tahu. Hasil pertanian sepertinya kayu kayan ya, yang orang dari luar Indonesia tidak tahu. ya, Itu kan membagi kontribusi ekonomi yang cukup besar untuk masyarakat dan hmm, banyak di kalangan orang-orang yang hidupnya makmur dari hasil kayu kayan. ya, Ya, itu tidak terekspos. Banyak negara yang kayu kayan itu dikontrol oleh pemerintah. Tidak seperti di Indonesia di mana masyarakat ini bisa menanam menanam terus untuk dan dikelola sendiri ya. keluar sendiri. Nah, Dan tambahan daripada pengetahuan pakcik ya tentang kayu sengon, kayu yang cepat tumbuh, ah, cepat dipanen itu. cepat dipanen. Ada yang bilang 3 bulan sudah bisa panen. Itu pakcik jadi kaget. 3 bulan sudah bisa panen, 6 bulan sudah bisa panen, apalagi 5 tahun dia sudah jadi balok yang besar ya. Ah, tapi kalau kelamaan juga kalau sengon itu malah rusak Pak Ji. Ya, Iya. tidak bisa ya. Ada berapa misalkan maksimal 5 tahun nih. Tapi kalau misalkan kelamaan biasanya dia akan Rusak di dalamnya dalam. itu rosaknya dalam. Sebabnya itu kayu itu nggak keras. Kayu itu macam Untuk triplek ya. triplek aja buat triplek. Makanya dia tumbuh cepat. Dan ya rata-rata pasti lihat kayu-kayu sengon itu tidak terlalu besar karena tahu-tahu yang di gelondongan ya, di tepi-tepi jalan itu semua yang kecil-kecil Iya. sudah sampai ke pabrik. Nah, itu kekuatan yang banyak orang tak tahu tentang pertanian, buah-buahan seperti alpukat ya. Orang sudah berpindah ke alpukat daripada sengon. Jadi banyak pilihan. Banyak rahasia yang ada di Pulau Jawa yang tidak terekspos oleh masyarakat dunia. Contoh ya, dalam perjalanan saya dari Malang ke Jakarta kan, melewati banyak stasiun-stasiun yang kecil lah. Kena kereta ekspres tu tiketnya semua habis, ludes. Kena hujung minggu kan, jadi terpaksa naik ekonomi lah. Naik ekonomi. Daripada seharusnya 13 jam jadi 14 jam atau 15 jam. Jadi kesempatan melewati jalur selatan daripada Malang ke Panjen ke Sumber Puchong,
Lingi, Blitar, kan di situ dapat lihat kesempatan lah, lihat pohon-pohon jati banyak. Jadi perasaannya beda. Kalau di Malaysia gimana Pak Ci? Jadi antara ini bukan perbandingan ya, Iya. tapi feel-nya itu antara di Indonesia sama di Malaysia itu beda. Di Indonesia kan masyarakatnya banyak, ramai Banyak. kan. Jadi yang bikin kaget semuanya dapat kontribusinya masing-masing. Berarti ekonomi itu merata. Ya. Ekonominya merata karena apa? Di Indonesia kan orang bertani dan terus ke pasar. Ya. Terus ke pasar, tidak ada orang tengah di situ. Ya. Berarti kontribusi pasaran untuk petani masyarakat bawah tinggi. Kalau negara maju kan kontribusinya kepada supermarket, kepada pasar-pasar besar yang dikontrol oleh orang-orang punya modal lah. Ya. Nah, di situ banyak sebenarnya, banyak. Kalau kita teliti ya, berbilion-bilion dolar uang, pengaliran uang tu ke masyarakat kecil. Negara maju kan dia uang tu ke modal besar. Modal besar. Ya, di situ dia dapat. Karena kita di negara yang maju kan orang semua bekerja, ada punya pekerjaan, tidak ada masa untuk bertani. Nah, itu kebalikan negara pertanian tuh kontribusi untuk pertanian tuh tinggi. Ya. Sebenarnya gini Pak, mungkin ya kalau menurut asumsi saya, kalau pertanian pun bisa buat sektor untuk industri juga. Maksudnya gini, kalau pertanian di Malaysia mungkin dikuasai sama orang-orang konglomerat atau yang punya uang atau yang punya lahan ya kan. Tapi kalau di Indonesia misalkan ada pun begitu juga ada, cuman kalau mereka dia punya lahan, otomatis dia bisa kelola sendiri, bisa jual sendiri tanpa kita ada opsi. Ada opsi misalkan pilihan mau jual langsung ke pengepul atau mau jual langsung ke konsumen. Itu semuanya pilihan. Nah, tinggal bagaimana dia mengelola. Tapi ada pun kalau misalkan di sini juga ada petani-petani yang cuman untuk menggarap, misalkan dia punya lahan, atau terus nanti lahan disewa sama perusahaan. Nah, kita juga menggarap bagi hasil. Ada juga yang seperti itu. Terus ada juga yang dia kelola sendiri, terus dia jual sendiri dan semuanya manajemen untuk sendiri gitu kan. Adapun yang petani penggarap atau petani buruh. Ada itu ya. Sebagiannya, sebagian yang tidak punya lahan ya. Tapi rata-rata petani di Pulau Jawa ini punya lahan, rata-rata. Kepemilikan lahannya tinggi. Ya, karena kan kawasan pertanian kecil-kecil kan. Dan sudah pasti petani sendiri yang mengolah, memanage sendiri ya. Memanage sendiri. Yang itu pun yang punya modal ya kan. Ya. Yang tidak punya modal, tidak punya tanah, jadi apalah? Buruh. Ya, tapi yang bagusnya buruh di kawasan pertanian tuh, selain dia dapat gaji, upah, dia dapat juga hasil panen. Hasil panen yang dibagi ya. Jadi itu satu perkara yang plus. Dari apa yang saya lihat di desa-desa kan, semua masyarakat di desa semuanya ada pekerjaan. Ya. Jadi yang tidak mau bekerja itu mungkin pilihan. Pekerjaan banyak. Saya bilang tadi itu pilihan. Ya. Jadi kadang-kadang politik ambil kesempatan untuk apa? Untuk kepentingan politik. Ya. Itu yang sering dimain-mainkan. Isu itu sering dimain-mainkan. Dan kalau kita lihat di desa-desa kan subjektif lah gajinya kan. Ya. Tapi ada mekanisme di mana pemerintah pusat kan ada mekanismenya upah minimum regional. Beda-beda. Misalkan di daerah Jakarta, terus Malang, Surabaya itu akan berbeda-beda. UMR namanya, udah minimum regional. Tapi
ya sebenarnya itu akan mencukupi kalau dia ada di daerah itu sendiri gitu loh. Saya bagi contoh di Gondang Legi ya. Gondang Legi itu kan yang bekerja di pabrik ceplak itu semua anak petani. Ya. Semuanya anak petani. Berarti dia punya penghasilan yang lain daripada pekerjaan. Pekerjaan itu sebagai satu bonus, satu tambahan. Sedangkan dia punya penghidupan. Karena kan dia masyarakat tani, bekerja di pabrik. Sedangkan dia punya, orang tuanya punya lahan, kan, punya lahan pertanian. Jadi kalau masalah upah minimum regional semisalan cukup untuk daerah itu kan, berarti dia punya kehidupan yang lain, ada plusnya. Gini, kadang kalau di kampung atau di desa itu punya orang bukan full time kerja di situ. Jadi bertani itu kan ada masanya, masa bertani itu misalkan 5 bulan dia akan panen, terusnya dia akan menuai hasil. Itu kan cuman pengharapan, maksudnya harapannya saya ada panenan per sekian bulan. Tapi untuk sehari-harinya dia dari bekerja itulah. Nah, untuk bertani itu buat biaya yang lain, kos yang lain. Kalau misalkan dia bertani kan, misalkan pupuknya dia hutang, bibitnya dia hutang, terus untuk ininya hutang. Nah, untuk membayar itu pun dari hasil pertanian itu dibagi lagi. Nah, berarti ada pembauran, simbiosis. Ya. Simbiosis. Saya ketemu anak-anak muda lah yang bekerja di Batu. Dia sebagai pekerja lepas yang menjaga kehijauan, kelestarian. Berarti dia kerja dengan Pemda lah. Gaji upah minimum regional 2.800.000. Saya tanya dia cukup atau tidak. Dia bilang, kalau bilang tidak cukup, ya tidak cukup. Kalau bilang cukup, ya cukup. Dan saya tanya, kamu selain pada itu punya apa? Ada seorang tuh dia punya sapi. 3 ekor sapi. 3 ekor sapi. Sapi itu tiap-tiap 3 tahun sudah bisa jual. Berarti tiap-tiap tahun dijual 1 ekor. Ya kan? Jadi daripada hasil sapi itu membantu. Ya, aset lah istilahnya. Aset untuk membantu. Ataupun dia punya tabungan. Tabungan, tapi dia bisa, kalau sapi itu istilahnya kalaupun nggak mati, itu dia akan nilainya akan bertambah. Tapi kalau misalkan untuk benda yang mati, mobil, sepeda motor, itu nilainya akan berkurang. Sapi akan plus. Sapi itu akan bertambah, tapi kos hidup tiap harinya tuh ada juga. Iya. Itu kan dari kalau di daerah Batu itu masalah rumput itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah karena memang tempatnya rumput-rumput ya. Rumput banyak. Lagi selain pada itu yang courier service. Sebenarnya di mana-mana di sini ya, di Pulau Jawa nih courier service memang aktif. Karena kebutuhan barang sampai cepat kan. Jadi memang selain itu ya ada yang bikin courier service, saya tambah. Ini cara hidup kan. Jadi kita tidak boleh berpandukan pada gaji satu daerah. Dia berbeza-beza. Kalau di Jakarta lain, di Jawa Tengah lain, bagian selatan Pulau Jawa lain, di Malang lain. Ya, tiap daerah itu punya struktur gaji yang tidak sama. Itu tadi UMR, upah minimum regional. Jadi kalau misalkan di DKI, di Jakarta, terus itu akan berbeda sama Bekasi. Padahal itu satu daerah dekat-dekat. Cuma 30 menit. Ya. Daerah itu Bekasi itu maksudnya Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Dan juga UMR-nya agak tinggi. UMR-nya beda-beda. Tinggi kan? Beda-beda. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Beda-beda tipis. Beda-beda. Emang kalau antara anak muda sama orang tua itu sudut pandangnya udah lain ya. Kalau saya mungkin ke ini ya, tempat wisata apa-apa ya kan. Tapi kalau orang muda istilahnya mengenyam hidup banyak itu
saya udah bosan dengan hal yang seperti ini, jadi saya sudut pandang yang lain. Nah, itu makanya dalam video saya jarang sorot kota-kota besar seperti Kuala Lumpur, Melaka, Jakarta, Surabaya. Itu bukan tempatnya yang saya betah. Saya lebih betah di kota-kota kecil seperti Bandung ya. Seperti itu Bandung yang di luar Bandung. Jadi sudut pandang itu ialah kalau kita fokus pada gaji misalnya, kita hanya fokus pada gaji. Sedangkan orang-orang yang tinggal di kota-kota kecil, selain pada gaji dia punya lain. Kan? Kalau di kota-kota besar harus lembur, harus cari pekerjaan lain, campur lah 2-3 pekerjaan untuk cukupkan. Oke. Sebentar Pak Cik bisa ngomong aja dulu saya. Jadi itulah jalan-jalan di Pulau Jawa ni tak puas yang sebenarnya. Banyak tempat yang boleh kita pergi ya. Banyak tempat tengok keunikan lah. Macam dalam perjalanan pulang daripada Malang ke Pasar Senen kan. Di mana kita melalui sampai ke Semarang baru keadaan mula gelap lah. Dan di sepanjang jalan kereta api itu kayu jati itu jadi satu penerangan yang lazim. Kayu jati. Jadi cuba bayangkan, kayu jati ini adalah satu sepertinya simpanan lah, simpanan untuk digunakan bila-bila masa diperlukan uang bisa dipanen lah daripada kayu jati. Dan ini perkara begini kan banyak orang di luar Indonesia ni tidak tahu. Mungkin Thailand membenarkan, mungkin separuh negara membenarkan masyarakat bertanam dan ambil hasil panennya. Nah, itulah trik yang orang tidak tahu. Bagaimana orang Indonesia tu bisa pergi haji, berbelanja di Mekah dengan mewah, sedangkan daripada pendapatan negara tu dikabarkan tidak seberapa. Ya. Kan? Karena kita namanya ada istilahnya masyarakat Indonesia itu dia punya ini udah terbiasa dengan bekerja keras. Itulah kalau kita lihat di Pulau Jawa lah terutama sekali kan lahan pertanian tu majoriti dimiliki oleh masyarakat. Jadi tidak ada permasalahan di situ. Hanya mungkin terlalu ramai orang kan. Ya. Sebagian harus merantau. Dan tak semestinya orang-orang yang merantau itu orang susah. Saya sudah pergi ke beberapa rumah perantau kan. Asalnya bukan orang susah. Dia pengen tambahkan untuk membeli lahan. Karena lahan yang dia ada itu tidak cukup. Dia merantau untuk dapat lahan. Jadi Pak Cik ingin lagi eksplor lah. Banyak tempat di Indonesia ni yang Pak Cik harus pergi lah. Harus Pak Cik. Nanti next Pak Cik harus ada di sini lagi. Terus jangan cuma Malang, walaupun Pak Cik ada saudara di Malang, ada keluarga di Malang. Pak Cik bisa pergi Surabaya, ke Bali, ke Lombok dan seterusnya gitu kan. Terlalu besar. Iya, terlalu besar. Orang kita udah sepuh. Kalaupun ada dana, kita harus nikmati hidup. Itulah. Jadi jangan kita cuma bergejolak dengan pekerjaan kita. Kalaupun kita udah free, kan Pak Cik bisa explore, nah bisa menjadi konten dan konten itu tentunya menghasilkan duit kan. Iya. Gitu. Insyaallah itu yang Pak Cik ingin lah. Dari sudut pandang Pak Cik kan, karena Pak Cik ni tidak terpengaruh dengan media. Memang dari dulu tidak terpengaruh dengan media. Jadi Pak Cik kalau mau suatu informasi kan Pak Cik akan cek, double check. Jadi kita akan dapat apa yang sebenarnya. Jadi jangan terus bergantung dengan media. Kita harus jadi medianya sendiri. Sekarang kan semua orang jadi reporter. Ya, kita harus jadi medianya sendiri. Asalkan sumber dan info itu valid gitu kan. Benar gitu. Tapi kalau misalkan kita cuma jiplak dari orang lain, itu bukan media. Ya, salahnya kenapa saya ada di Jakarta, kenapa saya tidak pergi ke
uh, apa nih bundaran Bundaran hotel HI, hotel Indonesia, ke mall-mall, ya ke kan? mall-mall. Itu kan banyak disorot, banyak video-video yang ada di dalam konten YouTube kan. Jadi untuk apa saya tambahkan? Kalau mau lihat SCBD, semua banyak konten. Mau lihat apa? Mau lihat Bendungan Hilir, mau lihat Istiqlal, semua kontennya banyak. Ya. Tapi konten-konten di mana orang pergi ke desa-desa, lihat kehidupan di desa-desa, siapa yang buat? Arif Hidayat, bos, jangan sampai hilang paspor, bro. Semuanya enggak. Paspornya aman. Paspornya aman di sini. Paspornya aman. Terus Ersyam, gas. Oke, Mas Ersyam, terima kasih. Oke, ini. Jadi Paci mau pulang, jadi Paci mampir dulu, rehat sehari di sini. Nanti pesawatnya ada jam 5 ya? Jam 5. Paci mau pulang ke KL. Nah, sekarang masih bikin konten ngobrol Mas. Jadi kita luangkan masa untuk berkontribusi. Bukan cerita-cerita yang politik ya. Bukan cerita siapa lebih unggul, siapa kurang unggul. Nah, kita ngobrol santai lah istilahnya. Jadi tiap-tiap negara tuh ada keunikannya. Ya. Ada negara uniknya di sini, ada negara uniknya di sana. Jadi kita gabungkan. Dan cerita-cerita tentang merenar-renarkan ini cerita politik internasional yang kita bukan ranah kita. Dia mau berdebat, itu dia punya urusan. Bagi Pakcik, itu tidak ada urusan dengan saya. Urusan saya adalah urusan kemanusiaan. Di mana-mana kita pergi, orang akan sambut kita dengan baik. Kalau kita datang dengan baik, orang sambut dengan baik. Ya, ajarin dia. Pelajarin budayanya, kenalin orangnya. Contoh ya di kampung-kampung di Pulau Jawa kan, di Jawa Timur kan kendaraan tuh macet. Di desa-desa tuh keadaan macet. Jalan perempatan kan, simpang 4, simpang 3 tuh macam mana mau masuk dan keluar. Maka ada orang yang aturkan jalan, apa namanya? Di sini dibilang apa? Polisi cepet. Ya, Pak Ogah lah. Pak Ogah. Di Jawa lain namanya, di Jawa Timur lain namanya. Dia ada nama yang tersendiri. Saya lihat ya, dan saya tanya, 200.000, 300.000 per hari. Coba bayangkan, ini bukan satu penghasilan kecil. Ya. Kita nggak sangka ya? Nggak sangka, saya tanya, berapa penghasilan? Oh Pak, itu 200.000, 300.000 per hari. Dia ikut giliran. Satu persimpangan itu kan 4 orang yang menjaga kan, 2 di pagi hari, 2 di petang harinya. Ya, sebenarnya itu pekerjaan informal. Pekerjaan informal itu nggak dilarang sama pemerintah, dan itu pun istilahnya nggak direkomendasikan oleh pemerintah. Sebenarnya kalau kayak gitu kan ada petugasnya namanya Dishub, Dinas Perhubungan. Tapi aparat Dishub itu nggak banyak. Terus kalau misalkan ada yang orang itu kan istilahnya swadaya ya. Orang yang ini swadaya. Jadi kalau orang misalkan mobil muter kasih jalan dulu, mengatur lalu lintas ya, orang kasih 1.000, 2.000. Ya, 1.000, 2.000 itu biasa. Dan di kumpul-kumpul, hitunglah sendiri berapa banyak yang dia dapat. Ya. Maka dia konsisten bekerja di situ. Satu kerjaan informal. Jadi masyarakat pun senang hati membayar. Ya, asal dia nggak paksa ya. Dia tidak paksa. Daripada 10 yang melintas, yang bagi 1 orang. Tapi kalau dihitung dari pagi sampai ke sore, 500. Bisa. Jadi ini satu pekerjaan sendiri. Kalau kalau di Malaysia nggak ada Pak ya? Nggak ada.
bukan seluruh Indonesia, mungkin di Pulau Jawa, mungkin sebagian dari kota-kota besar lah, tapi banyak tempat di Indonesia yang tidak ada nih praktis. Contoh kalau di Kalimantan, mana mungkin ada. Orang kan santai, bisa parkir free, tidak ada siapa yang pungut, ya kan. Parkir sepeda motor pun di luar rumah, tidak perlu masuk ke dalam rumah. Lain daerah lain cara. Jangan kita hitung semuanya sama, tidak. Kalau di Papua tuh siapa yang peduli? Ya? Kalau di Maluku tuh punya sepeda, siapa yang mau curi? Pulau itu bukan besar sangat. Siapa yang mau curi? Ya itulah Indonesia. Kalau ditinggalkan di tepi jalan pun tidak ada orang yang nak curi. Dulu Bali gitu. Dulu Bali pun begitu. Jadi parkir itu mau-mau lah, dia nggak ada yang ini. Tapi sekarang mulai banyak orang yang berdatangan ke Bali. Itulah. Kan berbeda. Ya pulau-pulau yang seperti tidak banyak penduduk luar kan, banyak yang lokal kan, dia tidak peduli. Nyaman, tidak perlu mau jaga parkir, mau bayar parkir, itu terserah pada tempat. Malah di Malang pun tempat-tempatnya bukan semua tempat kena bayar parkir, banyak tempat yang kalau di Indomaret kan orang parkir tidak ada siapa yang pungut, ya kan? Jadi jangan kita samaratakan, permasalahan samaratakan. Sebab negara ini negara yang cukup besar. Lain daerah, lain cara. Besar sekali. Besar sekali. Besar sekali. Dengan satu bahasa, kamu bisa pergi 5.500 km ujung ke ujung dengan satu bahasa. Dari Sabang sampai Merauke. 5.500 km sampai ke Pulau Rote. Daripada Moskow ke Belfast ke Iceland tidak sampai 5.000 km. Berapa bahasa yang harus dipakai? Di Eropa, dari Moskow ke Poland, ke Germany, ke Netherlands, ke United Kingdom, ke Iceland. Berapa bahasa harus dipakai? Daripada Norway turun ke selatan, ke Italia, berapa bahasa yang harus dipakai? Dan bahkan orang-orang di Eropa juga nggak pakai bahasa Inggris ya? Banyak yang tidak pakai. Banyak yang tidak pakai. Banyak yang tidak pakai. Dia punya bahasa sendiri. Bahasa sendiri. Kalau Jerman ya Jerman. Kalau Rusia ya Rusia. Kalau Rusia ya Rusia. Dia tidak bisa bahasa Inggris. Inggrisnya hanya di kalangan orang-orang tertentu, pedagang-pedagang, orang yang berbisnis, ya kan, orang yang punya pekerjaan formal. Tapi kalau kita pergi ke tempat-tempat seperti Bulgaria, Romania kan, maka susah. Walaupun kita berbahasa Inggris, hanya orang-orang tertentu yang bisa. Ya sejak saya balik ke Melaka kan, sejak sebelum COVID ya. Semasa COVID saya sudah pulang ke Melaka daripada KL. Jarang sangat saya ke KL. Bagi saya itu satu kota besar yang bagi saya sudah mengalami dan tidak ada apa yang saya mau lihat lagi. Ya kan? Besar di sana masalahnya ya? Saya lama, 30 tahun. 30 tahun di... Mungkin ya, lebih, mungkin. Jadi... Tahun 70-an saya sudah ke KL sampai tahun 2020. Kemarin. Pak Ci ini tinggalnya di Malaka ya? Ya, asli Malaka lah. Asli Malaka. Terus sekarang kat Malaka tuh? Ya, di Malaka mungkin tidak terlalu lama lah saya akan kembali ke Indonesia lah. Karena saya punya keluarga di sini ya. Jadi di Melaka tuh sekedar family, anak-anak. Oh gitu. Jadi mungkin saya kerap ke Indonesia. Oke Pak Ci, ntar kerap bikin konten lagi Pak. Ya insya Allah. Tidak terlalu fokus pada konten. Ya. Karena kita harus mengalami, mengetahui, menelusuri, baru kita bikin konten. Bukan dari bacaan. Bacaan tuh tak betul yang sebenarnya. Iya, nggak semuanya benar. Nggak semuanya benar. Kenapa? Orang yang menulis dia ingin satu kemauan untuk menggiring orang. Iya, mengiring opini lah. Mengiring opini. Jadi macam saya pun jangan percaya 100% dengan saya kan. Mungkin saya ada pandangan yang berbeda. Jadi kalau saya bilang datang ke desa-desa,
Datang ke desa-desa, lihat sendiri. Nah, banyak lah, selain pada Jawa Timur, di Dieng, di Wonosobo, di Salatiga, di Bandung apalagi, di Jogja, di Majalengka, di Merbabu, jalan di antara Magetan ke Solo, satu pengalaman yang bagus. Jalannya cantik, indah, Gunung Ganang, penempatan banyak resort di situ. Jadi kehidupan ini bukan hanya satu pekerjaan, dia lebih dari itu. Ada orang yang hidup tanpa bekerja, tapi dia bagi kontribusi dan hasilnya dapat pada dia. Ya kan? Kalau bekerja ini 9 to 5, kita dihabiskan masa kita antara jam 9 sampai jam 5. Pulangnya kita sudah capek, ujung minggunya kita shopping, dan kita tidak tahu pada siapa yang kita berbelanja. Ya, tanpa kita sadari. Tapi kalau masyarakat tani, dia berkontribusi, anaknya pun bekerja, jadi ekonomi itu lebih menyeluruh. Dapat sama rata, sama rasa. Tidak hanya kepada satu pihak. Itulah pengalaman yang bagi saya mengajar saya. Karena apa yang saya cakap nih, apa yang saya ngomong nih, saya sudah lalui. Di masa-masa jeda saya, semasa saya aktif dalam suku cadang POM, ada waktunya peralihan kebijakan, ya kan? Peralihan kebijakan daripada kita gampang berbisnes, mudah berbisnes, dipersulitkan. Jadi waktu itu jeda, saya terpaksa jualan anjlok, jatuh semuanya, saya terpaksa pulang ke kampung. Dan di kampung, tahu apa pekerjaan saya? Jadi toke kelapa. Beli kelapa gitu? Iya, daripada perkebunan yang ditanam untuk menaungi kakao, dia punya 600 hektar. Di Malaysia? Di tempat saya di Melaka. 600 hektar. Saya lihat buah kelapa itu kan jatuh tumbuh-tumbuh ya. Itu peluang. Iya. Peluang. Jadi saya letak harga yang bagus, diterima, kita bikin satu kontrak. Yang itu yang bisa saya beli satu truk kecil loh, daripada hasil buah-buah yang jatuh tebaran kan. Saya panen itu free, tidak dibayar. Kira membersih kawasan. Pak Zainal. Ini kita ada di stasiun Gambir, tapi kita bukan naik kereta ya. Kita mau ke Damri yang menuju ke airport. Itu busnya. Bulan depan. Oke. Hati-hati di jalan. Nanti kasih kabar kalau udah di airport ya. Pagi Zainal Abidin naik Damri ke stasiun ke airport.